Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana yaumal qiyamah Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsur rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Agung, pada subuh hari ini alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada subuh hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, kesempatan, tentu dalam rangka mengikuti pengajian rutin kita yang setiap subuh Jumat. Selawat dan taslim atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang semuakan, lanjutan pengajian tafsir tematik kita, tafsir maudhu'i. Pada kesempatan hari ini, malam subuh hari ini, insyaallah kita akan membahas tentang kisah Nuh alaihissalam, kisah tentang Nabiullah Nuh alaihissalam. Bapak Ibu yang sebelahkan, di dalam surah Al-Baqarah ayat 213 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kana nasu ummatan wahidatan faba'atsallahu nabiyyina mubasysyirin wa munzirin wa anzala ma'humul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nas fima ikhtalafu fi. Bapak Ibu yang sebelahkan, kana nasu ummatan wahidah, bahwa manusia pada awalnya itu ummatan wahidah, satu umat, yaitu ketika Nabiullah Adam alaihissalam diturunkan ke muka bumi. Fab'atsallahu nabiyyina mubasysyirin wa munzirin. Lalu setelah beberapa tahun terlewatkan Nabiullah Adam alaihissalam, Allah mengutus seorang nabi sebagai mubasyirina wa munzirin, pembawa berita gembira dan pembawa berita ancaman. Wa anzala ma'humul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi. Nabi-nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala setelah berlalunya Nabi Adam itu disertai dengan kitab-kitab yang benar, liyahkuma bainan nas, untuk memberikan kepastian hukum di antara manusia, bima ikhtalafu fihi, apa yang mereka perselisihkan. Bapak Ibu yang saya muliakan, Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, wa fi sahihil Bukhari an Ibnu Abbas, bahwa di dalam Sahih Bukhari an Ibni Abbas, Ibnu Abbas atau Abdullah Ibnu Abbas, beliau berkata, kana baina Adam wa Nuhin asyara kurunan kullahum 'alal Islam. Jadi patra atau antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh, Bapak Ibu yang saya muliakan,
asyarata qurunan, 10 abad. Ulama memberikan interpretasi bahwa kalau yang dimaksud dengan 10 abad itu setiap 100 tahun 1 abad, maka umur Nabi Nuh alaihissalam itu kurang lebih 1000 tahun. Yang kedua, kalau yang dimaksud dengan 1 abad itu jailun ba'da jail, 1 generasi dengan generasi yang satu, para ulama mengatakan bahwa umur Nabi Adam itu bisa saja lebih daripada 1000 tahun. Bapak Ibu yang semuliakan, lamma ba'asallahu Nuhan alaihi salam, jadi setelah patra 1000 tahun ini, seluruh umat manusia ummatan wahidah, satu umat, dan semuanya beriman kepada Allah dalam arti li'ila'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah la ilaha illallah, dalam arti dinul Islam. Dia berakidah beragama Islam. Bapak Ibu yang semuliakan, setelah 1000 tahun atau dari generasi ke generasi, ternyata ada penyimpangan tentang akidah. Bapak Ibu yang semuliakan, faba'atsallahu Nuhan alaihi salam, maka Allah mengutus Nabiullah Nuh alaihi salam, da'ahum ila ifradi ibadatillahi wahdahu la syarikalah, untuk mengajak umat manusia kembali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, la syarikalah, dan tidak mempersyarikatkan. Bapak Ibu yang semuliakan, makanya dulu saya pernah sampaikan bahwa seluruh nabi-nabi yang diutus oleh Allah, mulai daripada Nabi Adam sampai baginda Rasulullah, itu satu kesatuan akidah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Yang menjadi perbedaan antara satu nabi dengan yang lain hanya syariatnya. Bapak Ibu yang semuliakan, mengikuti kondisi masyarakat pada waktu itu. Wa alla ya'budu ma'ahu sanaman wala timzalan wala tagutan wa ya'tarifu bi wahdaniyatihi. Nabi Nuh alaihissalam mengajak mereka untuk menyembah Allah, jangan menyembah sanaman, patung-patung, wala timsalan, itu juga berbentuk patung, wala tagutan wa ya'tarifu bi wahdaniyatillah, jangan menyembah tagut. Tagut bisa bermakna tagut dalam arti manusia yang membangkang atau syaitan, dan hanya menyembah bi wahdaniyatillah, kembali kepada menyembah keesaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang semuliakan, makanya dalam surah An-Nahl ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut, bahwa setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, an ibudullah, intinya itu adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan menjauhi tentang tagut, hal yang bisa menjadikan kita musyrik. Bapak Ibu yang semuliakan, makanya dikatakan tagut. Apakah itu tagut dari kalangan umat manusia ataukah tagut dalam arti syaitan? Bapak Ibu yang semuliakan, oleh sebab itu diutusnya Nabiullah Nuh alaihissalam, inti ajarannya adalah ibudullaha ma lakum min ilahin ghair, sembahlah Allah
malakum min ilahin gairu, jangan kamu nyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Saya khawatir, saya takut kalian akan diazab yaumin azim, di hari yang sangat agung, yaitu nanti pada hari kemudian. Bapak Ibu yang saya muliakan, di ayat lain Nabi Nuh masih memperingatkan kaumnya, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin gairu afala tattaqun. Wahai kaumku, sembahlah Allah dan jangan kamu menyembah selain daripadanya. Ya, afala tattaqun, tidakkah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Inilah Nabiullah Nuh alaihissalam, Bapak Ibu yang saya muliakan, memberikan peringatan kepada kaumnya, baik itu siang atau malam, baik itu secara sirah atau terang-terangan. Dalam riwayat, Nabiullah Nuh alaihissalam menyampaikan ajaran ini, ajaran tauhid ini, selama 300 tahun secara bisir, secara sembunyi. Selama 300 tahun, Bapak Ibu yang saya muliakan. Kalau baginda Rasul hanya beberapa tahun, tapi Nabi Nuh selama 300 tahun dia menyampaikan umatnya dengan secara bisir, lalu disampaikan secara terang-terangan. Apa kata kaumnya? Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dalalin mubin. Kaum Nabi Nuh mengatakan, inna lanaraka fi dalalin mubin, sesungguhnya kami tidak melihat kamu melainkan fi dalalin mubin, dalam kesesatan yang nyata. Justru sebaliknya, Bapak Ibu yang saya muliakan, justru kaumnya Nabi Nuh alaihissalam fi dalalin mubin. Tetapi karena dia merasa hebat, dia merasa kaya dan lain sebagainya daripada Nabi Nuh, maka dia mengatakan kepada Nabi Nuh, inna lanaraka fi dalalin mubin, kami melihat kamu wahai Nuh tidak lain melainkan orang yang sangat sesat jauh ke dalam. Nabi Nuh membalas ucapan mereka, qala ya qaumi laisa bi dalalatun walakinni rasulun mir rabbil alamin. Dengan ungkapan yang halus, Nabi Nuh membalas kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, laisa bi dalalatun, aku bukan orang yang sesat, walakinni rasulun mir rabbil alamin, akan tetapi aku adalah rasul yang diutus oleh Allah untuk sekalian alam. Bapak Ibu yang saya muliakan, lalu Nabi Nuh mengatakan dengan bahasa yang sangat halus, uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum, aku hanya menyampaikan risalah dari Tuhanku, wa ansahu lakum, dan aku hanya memberikan nasihat. Makanya seluruh nabi, seluruh pemberi nasihat, Bapak Ibu yang saya muliakan, hanya menyampaikan nasihat, tetapi yang memberikan petunjuk adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya menyampaikan kepada kita, ini jalan yang benar, ini jalan yang sesat. Yang memberikan hidayah hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Nuh mengatakan, wa ansahu lakum, aku hanya memberikan nasihat kepada kalian, wa alamu minallahi ma la ta'lamun, aku lebih mengetahui dari sisi Allah apa yang kalian tidak mengetahui. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, di dalam surah Al-Ankabut ayat 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala bisa fihim alfasanatin illa khamsina aman fa'akhazahum taufan wa hum zalimun. Nabi Nuh alaihissalam, Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam menyampaikan kepada kaumnya alfasanatin illa khamsin, alangkah indahnya Al-Quran memberikan ungkapan bahwa Nabi Nuh itu hidup dalam waktu 1000 tahun kurang 50 tahun.
1000 tahun kurang 50 tahun dalam arti 950. Ulama memberikan interpretasi kenapa Allah tidak langsung menyebut 950 tahun. Kenapa Allah mengatakan 1000 tahun kurang 50 tahun? Bapak Ibu yang saya muliakan, ulama mengatakan bahwa adanya Allah mengungkapkan 1000 tahun kurang 50 tahun ini tadi terkait interpretasi ulama bahwa kalau kita berhitung tentang 100 tahun 1 abad, maka umur Nabi Nuh 950 tahun. Tapi kalau kita menghitung bahwa 1 abad jailun ba'da jail, dari generasi ke generasi yang tak satu, maka bisa jadi Nabi Nuh alaihissalam umurnya lebih daripada 1000. Bapak Ibu yang sebenarnya, oleh sebab itu Allah tidak menyebut langsung bahwa umurnya 950 tahun. Setelah itu fa'azahum taufan wa hum zalimun, maka Allah akan memberikan angin taufan. Jadi angin taufan itu angin puting beliung. Bapak Ibu yang semuliakan, bukan hanya terjadi pada zaman sekarang ini, dari dulu, dari umat-umat yang lalu yang telah membangkang kepada ajaran agama, maka Allah akan mensapu bersih dengan air Bapak Ibu yang saya muliakan melalui dengan angin topan, atau yang biasa kita kenal dengan dilanda tsunami besar pada saat itu. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebelum terjadinya tsunami besar yang dilanda untuk disapu bersih untuk kaum Nabi Nuh, ternyata memang permintaannya kaumnya Nabi Nuh. Begitu Nabi Nuh selalu memberikan nasihat, kaumnya Nabi Nuh mengatakan, qalu ya Nuh qad jadaltana fa aksarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Wahai Nuh, kita sudah banyak berdebat, kamu sudah banyak memberikan nasihat, tapi kami tidak mau terima. Kalau begitu fa'tina bima ta'iduna, datangkan saja apa yang kamu ancamkan itu. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin, kalau kamu benar, datangkan saja apa yang kau ancamkan itu. Sama seperti Nabi Lut, Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika juga memberi nasihat kepada kaumnya yang LGBT, yang lesbian, juga seperti ini. Kaumnya juga Nabi Lut mengatakan, Nuh, ya Lut, datangkan apa yang kau ancamkan. Begitu sombongnya mereka, Bapak Ibu yang saya muliakan, masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tapi apa kata Nabi Nuh? Qala innama ya'tikum bihillahu insya wa ma antum bimu'jizin. Bahwa yang mendatangkan bencana itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan aku, kata Nabi Nuh. Bukan aku. Hanya Allah ya'tikum bihillahu insya, kalau Allah menghendaki, maka Allah akan memberikan azab. Wa ma antum bimu'jizin, pasti kamu tidak akan mampu melawan apa yang telah diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, begitu Nabi Nuh alaihi salam ditantang oleh umatnya, kalau begitu datangkan saja azab, maka Allah mengatakan, wahai Nuh, wasna'il fulki bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibani fil ladzina zalamu innahum mugrakun. Itu dalam surah Hud ayat 37. Maka Allah perintahkan Nabi Nuh, wasna'il fulk, bikinlah bahtera, bikinlah perahu wahai Nuh, bi'ayunina wa wahyina, dengan intayan atau pandangan kami dan wahyu kami. Wala tukhatibani fil ladzina zalamu, jangan kamu lagi sampaikan kepada aku tentang bagaimana orang-orang yang zalim. Jangan pertanyakan ketika terjadi azab, jangan kau tanyakan bagaimana orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir.
Kata Allah, innahum mugrakun, sesungguhnya kami akan tenggelamkan mereka. Bapak Ibu yang semuliakan Masyiral muslimin wal muslimat rahimakum. Ketika Nabiullah membuat perahu, Bapak Ibu yang semuliakan, di atas gunung, itu banyak ocehan, banyak ejekan. Wa yasna'ul fulki wa kullama marra alaihi mala'u min qaumi sakhiru minhu. Jadi ketika Nabi Nuh membuat perahu di atas gunung yang paling tinggi, setiap kaumnya yang lewat, dia mengatakan, jangan nih Nabi Nuh, jangan nih, mana kamu buat kapal ya sih nabulu nadi gawai. Coba bayangkan Bapak Ibu, begitu ejekannya setiap orang yang lewat. Nabi Nuh ini sudah gila. Nabi Nuh ini tidak wajar lagi pemikirannya. Kenapa bikin perahu di atas gunung yang tinggi? Qala in tasharu minna fa inna nasharu minkum kama tasharun. Nabi Nuh mengatakan, ejeklah kami sekarang, tertawakanlah kami sekarang, tapi suatu ketika kami akan menertawakan Anda. Bapak Ibu yang semuliakan, makanya di dunia ini bisa saja orang-orang yang tidak beriman menertawakan orang-orang yang beriman, tapi nanti pada hari kemudian kita lagi yang menertawakan mereka. Bapak Ibu yang semuliakan, lalu apa yang terjadi? Fa iza jaa amruna wa farat tanur. Setelah datang ketetapan Allah, Bapak Ibu yang semuliakan, wa farat tanur, alangkah indahnya Allah memberikan ungkapan ketika terjadi banjir besar. Wa farat tanur, tungku-tungku diandaikan bumi ini sebagai sebuah tungku atau dapur yang besar. Jadi Allah mengungkapkan dunia ini, Bapak Ibu yang saya muliakan, bagaikan dapur yang besar. Wa farat tanur, lalu ditumpahkan air ke dalamnya. Jadi Allah mengandaikan dunia ini begitu kecilnya, Bapak Ibu yang saya muliakan. Kalau dalam hadis Nabi, saya kira saya pernah sampaikan, ketika bertemu dengan Malaikat Jibril, kata Rasulullah, Malaikat Jibril itu memiliki 600 janah, 600 sayapnya. Satu saja sayapnya Malaikat Jibril yashuddunal masyariq ilal magharib. Wadina kamu mapamule timur latu wata. Makanya alangkah indahnya ungkapan dalam surah Al-Mu'minun ayat 27. Setelah datang ketetapan Allah, wa farat tanur, Allah tumpahkan air ke dalam dapur. Artinya dunia ini dipenuhi oleh air, Bapak Ibu yang saya muliakan. Makanya dalam ayat ini katakan, wahai langit turunkan airmu, wahai tanah munculkan airmu. Bapak Ibu yang saya muliakan, fasluk fiha min kulli zawjaini isnain wa ahlak. Maka naikkanlah, kata Allah Subhanahu wa taala, dalam perahumu setiap makhluk berpasang-pasangan, manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan, Bapak Ibu yang saya muliakan, dan keluargamu juga. Inilah nanti ketika Nabiullah Nuh alaihissalam melihat anaknya tenggelam, Bapak Ibu yang saya muliakan, dia mengadu kepada Allah, ya Rabb, kenapa engkau tenggelamkan anak saya? Engkau telah menjanjikan saya bahwa aku menyelamatkan keluargamu, wa ahlaka. Makanya Bapak Ibu yang saya muliakan, ternyata anak yang tidak seiman dengan bapaknya, maka itu Allah mengatakan memang anakmu tapi bukan keluargamu. Bapak Ibu yang saya muliakan, illa man sabaqa alaihil qaulu minhum, kecuali orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak beriman, wala tukhatibani fil ladzina zalamu. Kembali Allah mengatakan, jangan kamu sampaikan kepadaku lagi bagaimana orang-orang yang telah zalim, innahum mugrakun, mereka akan ditenggelamkan. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka digambarkan dalam Al-Quran bagaimana perahu Nabi Nuh alaihissalam ketika berlayar. Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh, irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Wahai Nuh, naiklah kalian bersama
umatmu ke dalam perahu dengan mengucapkan bismillah. Atas nama Allah mereka berjalan, majeria perahu itu berjalan di lautan yang luas Bapak Ibu yang saya muliakan, wa mursaha, dan berlabuh, maka sebutlah nama Allah. Inna rabbi lagafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wahya tajri bihim fi maujikal jibal. Maka perahu Nabi Nuh itu Pak Bu, bayangkan di tengah lautan yang luas dia berjalan fi maujin, di antara ombak-ombak lautan kal jibali. Kata Allah seperti gunung. Di ombak itu seperti gunung. Waktu itu Bapak Ibu yang saya muliakan. Lalu Nuh melihat anaknya menyendiri, tidak mau bersama Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, wa nada Nuh ibnu wa kana fi ma'sil ya bunayyar kam ma'ana. Wahai anakku, naiklah bersama kami. Ya bunayyar kam ma'ana wa la takum ma'al kafir. Jangan kamu bersama dengan orang-orang kafir. Apa kata anaknya? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Wahai bapakku, saya akan berenang, masih ada gunung yang belum tenggelam. Saya akan berenang ke gunung yang sana. Dia akan menyelamatkan aku dari air. Kata Nabi Nuh, qala la asimal yawm min amrillahi illa marrahima. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah akan diselamatkan. Tidak ada yang bisa selamat hari ini. Wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Inilah bagaimanapun ya namanya orang tua Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau melihat anaknya tersiksa, bagaimanapun bencinya orang tua, pasti rasa orang tua itu muncul. Nabiullah Nuh sangat kasihan melihat anaknya tidak mau ikut bersama dia. Ketika anaknya sudah menjauh dari Nabi Nuh, wahala bainahumal maut, yang dipisahkan dengan ombak. Begitu datang ombak dan ombak yang satu sehingga anaknya hilang. Disinilah perasaan orang tua Bapak Ibu yang saya muliakan. Tentu memiliki perasaan yang sangat menyedihkan. Disinilah Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya Rabb, bagaimana anak saya yang kau telah janjikan, wa ahlaka, keluargamu juga aku selamatkan. Maka Allah memberi peringatan kepada Nabi Nuh, Nuh, itu anakmu tapi bukan keluargamu. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wa qila ya Nuh bisalamin minna wa barakatin alaih. Maka surutlah air setelah beberapa hari. Ulama memberikan interpretasi selama 40 hari 40 malam dunia ditenggelamkan. Jadi selama 40 hari 40 malam barulah air surut Bapak Ibu ya sebenarnya. Tidak ada lagi yang bisa hidup illa man rahimah, kecuali kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang hidup dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam ada 3, yaitu Sam dan Ham dan Yafis. Satu anaknya tenggelam bersama dengan ibunya, yaitu namanya Kan'an. Jadi nama anaknya Nabi Nuh alaihissalam yang tenggelam namanya Kan'an. Yang hidup, yang memberikan keturunan sampai kita sekarang ini ada, yaitu Sam, Ham dan Yafis. Bapak Ibu yang sebelahkan, sekira inilah sekelumit daripada perjalanan dakwah Nabiullah Nuh alaihissalam dengan berbagai persoalan. Ternyata Bapak Ibu yang saya muliakan, meskipun Nabiullah Nuh alaihissalam menyampaikan ajaran agama, tapi anak dan istrinya tidak menerima, sehingga dikatakan oleh Allah, laisa min ahlika, bukan keluarga wahai Nuh. Bapak Ibu yang saya muliakan, sekira inilah pelajaran kita pada subuh hari ini. Sebelum kita mengakhiri, tentu ada yang ingin bertanya untuk lebih mengetahui secara mendalam tentang apa yang kita pelajari pada subuh hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih atas kesempatan ini. Tadi Pak Kiai menjelaskan bahwa angin puting beliung atau istilahnya tsunami besar itu bukan hanya terjadi pada saat sekarang ini, tapi juga memang sudah terjadi pada zaman Nabi Nuh. Pertanyaan saya, apakah
tsunami atau angin puting beliung yang terjadi di negara-negara kita ini sekarang ini, yang di beberapa daerah, apakah itu juga disebabkan oleh karena kedaliman dari manusia itu sendiri, ataukah kalau ilmuwan mengatakan bahwa itu terjadi karena kerusakan lingkungan oleh manusia sendiri? Bagaimana menjelaskan ini Pak Kiai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya muliakan, bahwa bencana apapun yang terjadi di muka bumi ini ada kaitannya dengan perilaku manusia. Ada kaitannya dengan perilaku manusia. Apakah itu perilaku secara lahiriah sebagaimana yang diungkapkan dalam Al-Quran, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, ataukah itu perilaku secara batiniah, dalam arti perilaku manusia dari dalam. Makanya Rasulullah SAW diutus di muka bumi ini, beliau bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ini ada kaitannya. Kalau manusia tidak melakukan kerusakan secara lahiriah, bisa jadi secara perilaku akhlak batiniah dia melakukan kerusakan. Kita melihat contoh bukti Bapak Ibu yang saya muliakan. Saya masih ingat ketika terjadi tsunami di Aceh dulu tahun 2004 yang menelan ratusan ribu umat manusia. Itu banyak daerah-daerah yang sudah diponis oleh BMKG akan terjadi tsunami. Tapi apa yang terjadi? Ternyata tidak datang. Bapak Ibu yang saya muliakan, peristiwa yang baru-baru yang kita masih ingat, bagaimana Palu, tidak ada yang pernah bayangkan kejadian seperti itu. Ya, seandainya BMKG atau alat pendeteksi tsunami bisa merekam itu, tidak ada korban jiwa. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata sehebat-hebatnya manusia, maka rencana Allah itulah yang terjadi. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi ada kaitannya dengan perilaku manusia. Bisa saja dengan ilmu pengetahuan sudah memprediksi bahwa akan terjadi bencana seperti daerah ini, tetapi ternyata tidak. Saya masih ingat waktu dipasang alat pendeteksi tsunami, ketika dia bunyi ternyata tidak datang tsunami. Tapi sebaliknya tiba-tiba di daerah bagian Jawa Barat, dulu masih ingat di Pandeglang, saya kira masih kita ingat, ada pendeteksi tetapi ternyata tidak mampu mendeteksi tsunami yang datang di daerah pinggir laut. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi ada dua yang menjadikan bencana itu. Yang pertama, zaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Itu perilaku secara lahiriah manusia merusak lingkungan alam. Yang kedua, memang ada kaitannya dengan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ketika akhlak manusia sudah rusak, sudah bejat, tidak mau lagi mendengarkan nasihat, maka bisa jadi Allah akan menurunkan bencananya. Meskipun manusia ya dengan pengetahuannya bisa mendeteksi, tetapi Allah punya rencana lain. Saya kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Itu naga makutan. Bapak Ibu yang saya muliakan, karena siang telah tiba, mudah-mudahan apa yang kita pelajari di subuh hari ini kita senantiasa mendapat hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menutup pengajian kita dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad bi rahmatika ya arhamar rahimin wa salamati ahli mantika finran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fiq laqamit tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.